Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eka Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih berorientasi pada guru. Saya pun sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitifnya saja. Sehingga saya lebih terkesan mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student oriented, di mana murid sebagai subjek pembelajaran terlibat aktif saat belajar. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktek pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Dan akhirnya saya menyadari bahwa dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga menyadari pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid, memberikan teladan yang baik untuk murid. Setelah melakukan refleksi diri, saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran di kelas. Setelah melakukan perbaikan pembelajaran, saya merasa pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan dan murid pun antusias untuk belajar. Akhirnya muncullah ide untuk mengubah metode pembelajaran yang awalnya berorientasi teacher oriented menjadi student oriented dan menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Berikut catatan praktik baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Yang pertama saya lakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi dengan teman sejawat atau kelompok kerja guru. Selanjutnya, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan berdoa, serta memberikan apersepsi, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Kemudian, saya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan memaparkan materi secara singkat, kemudian menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode STED berbasis teknologi. Dan untuk memunculkan semangat serta menghilangkan kejenuhan saat belajar, saya juga melakukan ice breaking. Saya membimbing murid dalam kegiatan belajar kelompok secara aktif, yaitu saat berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok. Saya juga mewujudkan kepemimpinan murid dengan berani tampil untuk menyampaikan presentasi hasil kelompok di depan kelas. Kemudian, melakukan asesmen pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes dengan moda kertas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya mengajak murid untuk menyimpulkan pelajaran dengan melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid, mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, memberikan penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi pekerti dalam diri murid. Selama pelaksanaan aksi nyata, saya mendapatkan beberapa tantangan, antara lain masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasinya, saya memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan teman, serta melibatkan murid pada setiap tahap pembelajaran. Dan tantangan yang kedua, masih ada beberapa murid yang kurang mandiri, selalu mengandalkan temannya. Dan untuk mengatasinya, saya membimbing murid secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwiningsih, salah satu rekan sejawat dari Ibu Eka Nur Anissa dari SD Negeri 1 Karangtunjuk, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Ibu Eka itu sering mengeluh saat menghadapi beberapa siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran, padahal beliau sudah mengajarkan materinya dengan maksimal. Namun, setelah mengikuti beberapa rangkaian pendidikan guru penggerak, praktek pembelajaran yang Ibu Eka laksanakan itu jauh lebih baik, jauh lebih menarik dari sebelumnya. Nah, kini pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Eka itu lebih berorientasi kepada murid. Ia itu lebih menitik beratkan pada nilai kognitif sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga lebih memerdekakan murid. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sukses terus untuk Ibu Eka, semoga dapat mengikuti pendidikan guru penggerak dengan lancar dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya terapkan. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.